Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cemerlang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Baiklah, sebelum melanjutkan materi, perkenalkan nama saya Anggi Setiawan dengan NPM 5021184 kelas 4E dari Prodi PGSD. Selanjutnya masuk pada materi dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Dasar pertimbangan yang pertama yaitu kurikulum 2013. Adapun dasar pertimbangan pemerintah melakukan perubahan dalam pengembangan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. 1. Tantangan internal. Dalam rangka pemenuhan tuntutan 8 standar nasional pendidikan, berkembangnya jumlah penduduk jika tidak dibarengi dengan kualitas manusia akan menjadi beban pembangunan. Yang kedua, tantangan eksternal. Adanya tantangan perkembangan zaman globalisasi di segala segi. Tuntutan kompetensi masa depan baik dari kualitas sikap maupun mental dan sosial. Berkembangnya pengetahuan dan pedagogi. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Yang keempat, penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dari 3 aspek. Menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Yang kelima, pendalaman dan perluasan materi. Perlu dilakukan langkah penguatan materi dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang terdapat di dalam kurikulum dengan cara meniadakan materi yang tidak esensial dan tidak relevan bagi peserta didik. Yang kedua yaitu kurikulum darurat. Dasar pertimbangan kurikulum darurat yaitu untuk mementingkan kesehatan dan keselamatan tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat, serta tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Dasar pertimbangan kurikulum ini yaitu mempertimbangkan pada penyusunan jam pelajaran agar sekolah bisa merdeka dalam menyusun jam pelajaran tersebut. Pendekatan pembelajaran lebih fleksibel dan pada struktur kurikulum berupa kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan proyek. Selanjutnya, rasiologis pengembangan kurikulum 2013, darurat, dan kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum 2013. Rasiologisnya yaitu untuk mempertahankan dan mempertimbangkan aspek peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum. Apa yang menjadi tujuan kurikulum akan tercapai secara optimal. Yang kedua yaitu kurikulum darurat. Rasiologisnya muncul sebagai jawaban atas keterbatasan dalam proses belajar mengajar di tengah-tengah pandemi. Yang terakhir, kurikulum merdeka. Rasiologisnya dalam proses pelaksanaan pembelajaran, suatu pendidikan tidak terbatas pada suatu pendekatan saja. Berbeda dengan K13 yang hanya menggunakan pendekatan berbasis tematik, kolaborasi mata pelajaran, ataupun panduannya sesuai dengan peraturan materi. Baiklah, itu tadi materi tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.